Halo teman-teman, kembali lagi di ceritanya para desainer. Ini kebetulan aku lagi di Bali, terus ketemu sama Mas Yoga, sang orang terkenal di dribble gitu ceritanya. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, Mas Yoga ini ya salah satu top leader MLM ya, top leader bahasanya MLM. Iya, top leader dribble dunia. Jadi 10 besar. Sekarang peringkat berapa Mas follower? Kalau berdasarkan follower? 6. Kata terakhir 5. Kesalip lagi. Ramosen ya, salip-salipan sama Ramosen. Jadi ya kalau nggak 56 gitu ya. Tapi yes, kurang lebih seperti itu. Aku pertama kali follow Mas Yoga itu kalau nggak salah followernya masih 29.000 tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi sekarang 2020 followernya sudah 150.000 lebih. Itu udah lonjakan yang luar biasa dalam jangka waktu 5 tahun. Terus setahuku juga beliau itu di dribble konsisten ngupload karya tentang logo. Lebih banyak tentang seperti itu, explore stylenya. Tapi di sisi lain beliau itu juga bekerja di Volcom sebagai clothing designer. Nah gini Mas, jenengan itu gimana ya? Di online itu seakan-akan logo designer, iya. Tapi di dunia sebenarnya sejak tahun 2008 ya? 2008 jenengan itu bekerja di Volcom sebagai cloth designer. Iya. Itu apa nggak susah Mas? Maksudnya memanage waktunya ya. Manage waktu, pikiran terutama pikiran. Ya sebenarnya kalau untuk manajemen waktu itu saya bisa jadi dua. Pertama, saya punya individual idealis dalam berkarya. Dalam hal ini saya menuangkan beberapa ide-ide yang saya sendiri punya konsepnya untuk saya pakai di media online. Dribble terutama. Ada satu sisi lain yaitu tentang pekerjaan saya, pastinya mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, baik itu dari sisi desain maupun konsep. Jadi pakemnya sudah terbentuk di perusahaan. Sebenarnya media saya untuk mengeluarkan ide itu ya di dribble kebanyakan. Dan saya lebih suka ngulik tentang teknis yang sifatnya ke arah logo. Oh gitu. Di samping juga ilustrasi. Sebenarnya saya dua itu, antara logo dan ilustrasi. Saya lebih fokus di situ. Tapi itu istilahnya hobi di luar dari keseharian saya sebagai pekerja kantoran. Jadi apa ya, dribble itu kesannya malah sampingan sejauh ini. Padahal orang-orang saat ini berlomba-lomba gimana caranya membuat dribble itu kayak sebagai tujuan. Kayak dribble ini banyak klien di sana. Nah, akhirnya semua orang memburu dribble. Tapi jenengan malah santai-santai saja sepertinya. Iya. Sebenarnya nggak ada target khusus gimana kita atau saya untuk menaruh karya seperti apa, konsepnya seperti apa. Sebenarnya natural aja. Saat saya punya ide, saya coba tuangkan, saya upload, sesimpel itu sebenarnya. Karena itu bagian dari hobi. Jadi nggak ada pressure atau deadline atau istilahnya udah jam segini atau hari apa saya harus upload, enggak. Jadi lebih ke ngalir aja gitu. Ngalir aja gitu. Ngalir aja. Ini jenengan ngomong ngalir aja karena followernya sudah banyak, jadi ngupload kapan aja pasti banyak like-nya. Atau emang dari dulu kayak gitu? Masalah follower, likes atau istilahnya exposure itu di luar ekspektasi awal saya berkarya. Jadi itu bukan tujuan awal sebenarnya. Cuman itu sebagai trigger juga saya untuk bisa terus berkarya. Jadi awalnya saya cuma
menaruh beberapa karya di platform Dribbble karena saya melihat beberapa desainer di Dribbble tuh kok kayaknya apa ya, sophisticated banget gitu. Karya-karyanya itu bagus-bagus gitu. Terutama di tahun-tahun saya awal baru gabung di Dribbble tuh banyak desainer Rusia. Itu mereka kalau main skeuomorphic dengan software Adobe Photoshop, mereka sangat luar biasa menarik gitu. Hasilnya itu kayak well polished. Jadi kayak bisa nggak ya saya mencapai visual yang mereka capai gitu. Dan itu jadi standar desain patokan di Dribbble saat itu. Waktu itu skill set yang saya punya, saya cuma bisa pakai Adobe Illustrator. Yang saya sendiri kesusahan untuk mengejar finishing seperti orang-orang desainer lain gitu. Ya terutama yang Rusia tadi. Kok mereka itu bisa mencapai visual yang segitu bagusnya gitu. Dengan skill set yang saya punya, saya coba ngulik gimana caranya ngejar quality yang sama. Ya hasilnya style saya sekarang gitu. Jadi nggak maksain untuk akhirnya belajar Adobe Photoshop, enggak. Saya cuma kembangin aja apa yang sudah saya bisa dan saya nemu style sendiri. Itu sih. Nah, yang ini menarik ini. Player. Saya sponsor. Ini menarik menurutku. Jadi jenengan itu lebih kayak aku bisanya apa, tak maksimalin di situ. Sampai istilahnya ngikuti benchmark orang-orang yang pakai software yang lebih canggih katakanlah, atau yang lainnya. Jadi jenengan apa ya istilahnya, lebih banyak mengulik ke dalam istilahnya, mengulik skill diri sendiri, kemampuan apa yang dipunya, kekuatan apa dimaksimalkan, daripada ujuk-ujuk ngikuti orang gitu. Karena terus terang aja waktu itu style skeuomorphic dengan 3D looknya sempet ada kepikiran untuk beralih ke beberapa software 3D, antaranya C4D kan. C4D itu bisa nyampe visual 3D yang bagus sekali gitu. Sempat ada kepikiran untuk ngulik C4D. Cuman uniknya begini, keseharian saya di perusahaan atau di kantor sebagai seorang clothing designer itu berkutat dengan satu software, yaitu Adobe Illustrator. Dan saya nggak punya waktu lebih terus terang untuk bisa memakai software yang lain. Dari segi shortcut juga pastinya kan beda. Saya harus belajar lagi dari nol. Kalau sudah saya terjun ke 3D software, otomatis shortcut yang sudah saya pelajarin di Illustrator akan sedikit saya tinggalkan, dan itu kayaknya nggak bisa gitu. Karena bagaimanapun satu software itu kalau bagi saya bisa kita maksimalkan sejauh kita mau explore. Jadi kayak misalnya style saya pengen looknya 3D, cuma saya maunya Adobe Illustrator mencapai efek 3D yang sebenarnya mereka pakai Lightroom. Saya maksimalin aja feature gradient, feature transparency yang ada di situ. Jadi saya coba-coba aja. Semaksimalnya seperti itu sih. Sampai sekarang nggak ada yang berubah drastis dari apa yang sudah pernah saya buat. Ya ini menarik ya. Jadi gabung Dribbble pertama 2011. 2011. Udah 9 tahun di Dribbble berarti. 9 tahun. Dribbble tahun 2009. Iya. 2011 ya. Kalau gini, jenengan kan lulusan ini ya, kampus salah satu kampus terbaik di Indonesia, ITB, jurusan desain tekstil ya mas? Tekstil ya. Itu apakah dari kampus memang ada background untuk desain-desain seperti logo, atau malah lebih ke cloth design seperti yang digeluti di kantor sekarang? Sebenarnya kalau untuk benang merah dari apa yang saya pelajari di kampus ada,
tentunya dasar kita untuk mendesain, entah itu komposisi, pewarnaan, segi bentuk. Untuk masalah pengembangannya tentunya saya lebih fleksibel karena di kantor tuh lebih banyak menggunakan software, yaitu tadi Illustrator. Jadinya beberapa hal teknis yang istilahnya handmade yang saya dulu pelajarin di kampus udah banyak ditinggalkan karena mengikuti pekerjaan di kantor. Kalau untuk dari segi akademis memang sangat sangat bagus sekali dari pendidikan dasar untuk basic desainnya itu sudah ada. Kalau untuk kecintaan saya terhadap desain memang sudah dari dulu hobinya gambar. Oh iya. Kawan bayak istilah. Berarti emang apa ya? Ini kalau aku boleh ngomong berarti ini adalah, katakanlah kalau mau dibilang ini sebuah hasil, itu hasil dari proses yang panjang sejak dulu sekali berarti. Iya. Ya inget sih dulu kalau kita pikir sekarang Dribbble masih sepi. Itu dulu. Ya, maksudnya ini platform yang sebenarnya kita nggak tahu kedepannya seperti apa kan. Iya. Isi desainernya juga sedikit tapi sangat bagus gitu. Kayaknya termaintain karena growingnya itu natural dan desainer-desainer di situ tuh ngejaga quality banget gitu. Iya. Dan untuk bisa masuk situ kan base-nya invitation dari desainer to desainer. Jadi lebih ke filter gitu. Saya juga nggak tahu si konsep invitation ini sampai berakhir seperti apa. Ternyata 3 tahun, 4 tahun kemudian sistem seperti ini sangat bagus untuk ngebentuk si kolam Dribbble ini kualitinya tetap terjaga. Jadi ini semacam apa ya? Ekosistem desain besar di dunia gitulah istilahnya. Saya juga nggak tahu kalau akhirnya itu menjadi satu tempat yang perusahaan-perusahaan besar sekelas Google, sekelas Figma mungkin yang akrab buat UI UX designer, InVision, bahkan mereka para desainer juga ada di Dribbble. Iya, ada di Dribbble. Bahkan timnya bikin tim di Dribbble juga. Iya, itu juga saya nggak expect lebih di waktu awal saya join gitu. Sampai pada akhirnya ya itu saya ngelihat kok pertumbuhannya bagus sekali gitu secara kualitas. Si platform ini menaungi segitu banyak nama besar gitu. Ya, itu juga salah satu trigger saya untuk tetap konsisten berkarya sih di Dribbble. Iya. Berarti apa, berkarya di Dribbble itu sampai saat ini lebih kesannya itu kayak apa ya? Ikhlas. Ya. Ikhlas berkarya, ikhlas beramal, departemen agama. Jadi lebih hampir kayak gitu ya, natural istilahnya, tanpa tedeng aling-aling golek klien ngono. Enggak seperti itu. Saya di zaman saya baru join tuh nggak ada artikel atau success story ya dari desainer yang istilahnya saya ikut Dribbble dan dapat klien-klien besar di tahun-tahun awal itu nggak ada sih. Cerita-cerita seperti itu nggak ada, saya nggak jumpain. Dan jujur cuma ini ya cuma pengen saya nemuin wadah aja gitu untuk naruh karya saya di platform online gitu aja sih. Saat itu kan ada Behance juga, kenapa nggak Behance? Behance tuh saya ngelihatnya ya ini personal ya. Iya. Personal taste gitu. Di situ banyak sekali desain yang kategorinya gitu. Ada arsitektur bahkan masuk situ, fotografi juga, terus web juga ada, ilustrasi, logo, semua ada. Musik juga ada. Dan saya ngelihat Dribbble waktu itu platformnya sangat minor ya. Jadi isinya itu cuma UI UX, mobile app,
ilustrasi, branding, animasi baru belakangan ini sih Belakangan ini. growing gitu. Jadinya saya ngerasa tepatnya sih di platform Dribbble gitu, karena saya sukanya waktu itu ilustrasi dan modeling. Berarti lebih ke ini ya, apa ya, lebih ke preferensi personal aja ya waktu itu awal-awal. Preferensi personal. Bukan karena malas bikin previewnya yang panjang. Itu juga sih. Oh iya. Behance tuh kan apa ya, latar belakang konsep kita berkarya kan, Iya. ya itu bagus. Tapi kayaknya terlalu apa ya, saya juga nggak ada waktu banyak di samping karena saya juga intinya simpel aja. Saya dapat ide, saya tuangkan di satu bentuk visual, udah saya upload, selesai gitu. Tanpa saya harus berpikir latar belakang apa yang melandasi hasilnya gitu. Iya. Kayaknya Dribbble apa ya, simple, gampang, konsepnya dulu thumbnail 400 x 300 pixel, terus simple aja gitu. Enak melihatnya, ringan aja gitu platformnya. Jadi lebih kayak apa ya? Bahasanya kan nunjukin karya sekilas gitu. Atau hasil jadi, atau mungkin proses juga WIP ya. WIP, work in progress. Jadi cuma sekilas gitu, tapi malah lebih bisa mungkin menarik orang-orang sih. Tapi kalau Behance itu memang menurutku secara preferensi personal juga lebih berat bikin previewnya, buat nerangin karya ini, backgroundnya, kenapa aku kok sampai bikin karya ini, ada masalah apa gitu. Jadi memang beneran lebih berat. Kalau Dribbble memang lebih ringan. Terus kalau masalah berkarya di Dribbble dari dulu sampai sekarang, apa yang paling berbeda, Mas? Perbedaannya tentunya ini ya, komunitas yang terbentuk makin masif, makin besar, makin trafficnya makin tinggi. Terus balik lagi, perusahaan-perusahaan besar juga ya, you name it lah, apalah, Facebook, Google segala macam ada di situ semua. Dan potensi untuk dapat kliennya juga tinggi gitu. Iya, benar. Dan itu salah satu trigger beberapa agensi atau studio ngebangun portfolio di Dribbble ini serius, segitu seriusnya gitu. Iya. Sampai saya berpikir satu saat ini akan sangat besar sekali platform ini gitu. Dan saya sudah terlanjur jadi bagian di dalamnya, dan itu salah satu hal yang memicu saya untuk oke, saya udah di sini dan atmosfernya juga bagus banget gitu, kualitasnya terjaga, saya juga jadi semangat gitu untuk ikut berkarya di situ. Awal dasarnya sih apa ya, ikut menyumbangkan visual aja gitu. Sampai akhirnya datang klien pertama di tahun 2015 kayaknya. 2015 saya ingat itu kliennya minta style origami. Karena saya awal-awal itu main style origami sih. Iya. 2015 dari 2011 itu 4 tahun, Mas. 4 tahun. Saya dapat klien pertama di Dribbble itu juga 2015. Oh iya. Iya. Baru main berapa bulan Oh, main berapa? Lunjungan 4 tahun ternyata. 4 tahun. Mungkin Apa yang membuat sesabar itu? mungkin trafficnya ya. Jadi gini, di 11 sampai 2015 tuh Dribbble tuh gak sebesar Behance untuk jadi rujukan orang Iya, dari benar. referensi kan. Benar. Atau nggak sekelas Pinterest sekarang untuk semasif itu Iya. ngasih kita referensi. Tapi balik lagi, dulu kolam yang visualnya saya rasa tepat untuk saya masuki gitu. Baik itu dari segi teknis, karena banyak dulu ada yang besar, saya sebut nama yang kayak Ramotion, Cuberto, terus Konstantin Das. Itu mereka dulu itu sangat well polished sekali gitu untuk hasil review karyanya gitu.
dan saya ngerasa orang-orang sehebat ini ngapain di sini gitu loh. Iya. Kenapa harus di Dribbble? Kenapa nggak di platform lain? Saya nyari mereka di platform lain waktu itu nggak nemu sih. Sehingga saya ngerasa, apa ini platform khusus untuk orang yang ini ya karena dia base invitation, apa yang di-invite orang-orang seperti ini ya. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan mungkin ya. Jadinya saya juga, pasti ini nanti berkembang ke depannya akan sangat bagus sekali kalau terus orang-orang yang kualitas masuk. Iya. Berarti emang karena preferensi kualitas saja ya? Iya, karena itu aja, nggak ada. Karena di tahun itu nggak ada artikel yang mengarahkan untuk Dribbble adalah platform yang bagus. Dribbble mengubah kehidupan saya, itu nggak ada ya? Dribbble mengubah kehidupan saya atau success story yang lain, nggak ada sih. Jadi cuma preferensi visual aja. Ini keren sih menurutku. Jadi apa ya, berkarya tanpa terintimidasi istilahnya ya. Jadi tanpa berpikir aku dapat apa dari karya itu, tapi emang bener-bener ya berkarya aja. Iya, kan? Cuma sebatas apa, bagian dari kebutuhan menyalurkan apa, hobi lah. Hobi, Ya. Bahas karya-karyanya Mas Yoga aja ya. Oke. Kalau aku sebagai apa ya, fans yang mengamati Islam, aku kan sejak 2015 itu ya, sejak follow jenengan itu ya selalu mengamati lah sampai sekarang. Termasuk jenengan itu kayaknya kalau bikin karya itu selalu punya apa, setelan khusus, tema-tema khusus kadang-kadang. Jadi kadang-kadang bentuknya hewan-hewan semua, terus metalik semua. Jadi kayak ada apa ya sebenarnya? Apakah itu disengaja atau memang ya kebetulan lagi punya ide-ide tentang itu, terus ya udah eksekusi aja. Ya itu tadi spontanitas saja sih. Saat sebenarnya yang bagus itu untuk kita bisa berkembang, kita penasarannya kita untuk bisa mendapatkan hasil lebih dari software yang sudah kita bisa. Jadi kalau sejauh ini kan orang akan bosan pasti ada. Iya. Kok gradien terus sih, kok warnanya gitu-gitu aja gitu. Pasti kan pengen hal lain gitu yang bisa kita tampilkan. Karena sejak saya mengamati Dribbble, otomatis saya punya beberapa referensi yang saya jadikan rujukan, dan saya juga pengen variatif gitu. Portfolio saya kalau bisa main yang 3D look juga oke, main yang 2D oke juga gitu. Dan tanpa mengesampingkan kualitas, saya kadang lama juga untuk mengkonsep gitu. Untuk seperti contoh terakhir saya ngulik tentang metalik. Iya. Metalik itu ketertarikan saya untuk kembali penasaran saya yang dulu sebenarnya, karena dulu saya nggak bisa dapetin style metalik pakai software Illustrator, sampai akhirnya referensi internet menguntungkan kita kan. Tutorial sudah di mana-mana, terus artikel sudah banyak, jadinya memungkinkan saya untuk bisa bikin konsep dan juga bikin tampilan yang lebih variatif, yaitu tadi salah satunya metalik. Kebutuhannya sih untuk ini sih keberagaman portfolio aja. Berarti tadi ngomongin sering lihat karya orang lain, istilahnya referensi, terus kemudian tutorial. Sampai sekarang masih lihat tutorial? Masih dong. Masih. Tidak berhenti belajar berarti? Nggak berhenti belajar. Karena saya juga nggak kebayang saat awal mulai sampai sekarang stylenya itu aja. Pastinya kan kebutuhan industri juga terus berkembang ya. Dan kitanya harus fleksibel juga. Kebetulan beberapa kali dapat klien yang pengen looknya itu benar-benar 3D gitu. Dan saya nggak bisa sanggupi itu di awal.
di awal-awal saya berkarya. Jadinya punya waktu lebih, punya waktu eksplorasi, referensi juga udah semakin banyak. Kenapa nggak coba aja gitu. Jadi kalau untuk berkarya itu berarti kalau jenengan prosesnya secara ini apa? Secara garis besar gimana? Apakah dari ide dulu setelah lihat referensi gitu baru dapat ide? Terus gimana? Ya, sebenarnya kalau untuk referensi ya masih saya ngelihatnya tuh referensi itu kebutuhan dasar setiap desainer ya. Pasti. Karena kita nggak bisa ngukur sejauh apa industrinya sudah berkembang gitu kan. Kebutuhan seperti di web, flat illustration udah semakin masif sekarang. Orang udah banyak di situ gitu. Kadangkala kita harus ikutin arus juga. Terus kalau referensi juga membuat kita tahu sejauh apa sih standar quality yang kita punya untuk ditawarkan ke klien gitu. Oke. Jadi apakah jenengan kalau desain itu ya memang ya udah pure eksplorasinya di komputer apa sebelum masuk ke komputer itu konsepnya udah benar-benar matang, sketsanya udah benar-benar matang? Soalnya aku pernah ngeliat di postingan Dribble juga nampilin sketsanya. Sketsanya itu udah bagus emang kan. Ya. Apa itu kadang-kadang apa emang selalu seperti itu? Sebenarnya nggak ada formula khusus ya. Maksudnya tahapan step yang pasti. Maksudnya kalau saya punya ide, saya tuangin sketch, langsung tuangin ke digital, nggak. Banyak juga ya spontan langsung digital. Kadangkala eksekusinya di sketch aja gitu. Itu ada juga. Nggak semuanya juga ngerasa serak juga di digital. Kadang tekstur handmade atau feel-nya untuk bisa sketch itu lebih mewakili ide saya gitu. Kadangkala juga kalau misalnya kebutuhannya lebih ke tekstur atau warna yang lebih cerah, baru itu proses digital. Berkaryanya kan aku ngelihatnya gini, masalahnya di Dribble itu semua orang itu kayak berubah mengikuti tren yang berkembang, tapi yoga itu enggak gitu loh. Kayaknya kayak punya apa ya, cara sendiri untuk mengeksplor karyanya, tapi tetap dia punya jalan sendiri gitu. Aku ngelihat akun Dribble jenengan, portfolio jenengan. Jadinya kayak jenengan itu ya terus berkarya, terus mengeksplorasi karya, tapi kayak nggak keluar dari jalan yang udah dipilih dari awal gitu. Kok bisa kayak gitu? Itu susah banget menurutku. Jadi sebenarnya saya juga beberapa kali berusaha ngikuti beberapa karya desainer besar, tapi balik lagi taste saya untuk kalau di digital kan kita main di Illustrator, narik curve di pen toolnya semuanya itu kan ada taste-nya sendiri kan. Iya benar. Saya nggak bisa lepas dari itu gitu. Jadi apapun yang saya buat ya otomatis curve dan tarikan pen toolnya khas saya gitu. Sekalipun saya ngejar beberapa karya-karya yang looknya 3D, saya juga nggak mau look misalnya ini polygon. Ada style-style yang 3D look tapi sudut-sudut siku-siku gitu. Mungkin saya suka, tapi kalau saya tarik ke kurvanya Illustrator pasti jadinya lain gitu. Jadi mungkin itu sih yang maksudnya Mas Ibnu. Kenapa kok terlihatnya bisa tetap on track gitu. Iya. Jadi ya emang itu menariknya, kayak tidak goyah diterjang zaman. Soalnya masih
tetap kerasa konsisten itu. Jadi itu malah bagian dari karakteristik yang kayaknya emang udah terbangun lama gitu ya Mas. Jadi bukan sesuatu yang emang sengaja dibikin kayak gitu, tapi ya emang ya karyanya kayak gitu aja emang. Iya. Jadi emang benar-benar natural. Terus kalau ngelihat karya-karya di Dribble seperti ya studio-studio besar, Gilberto, Ramotion, Unfold mungkin atau Focus Lab gitu, itu kan karya mereka itu jenengan pasti juga lihat kan, karena mereka juga top global, jadinya mereka itu karyanya pasti ada di mana-mana juga. Seberapa besar sih pengaruh karya-karya orang lain di karya jenengan? Sebenarnya kalau pengaruh cuma referensi saya ngelihat standar kualitas tuh udah sampai mana. Jadi mereka pasti kan punya satu tim atau beberapa orang yang jago di ilustrasi atau jago di mobile atau apps. Iya. Jadi saya ngamatin aja standarnya udah di mana nih gitu. Apakah ngejar quality mau pakai teknologi software baru? Kayak sekarang misalnya ada iPad Pro gitu. Iya. Ada software Procreate. Iya. Dan mereka bisa mengeksekusi visual dengan Procreate segitu bagusnya gitu. Nah itu referensi aja buat saya. Oh, iPad Pro bisa menghasilkan karya-karya yang bagus banget ternyata. Nah, itu saya cuma di situ aja. Selebihnya sih pengembangannya saya tetap pakai software yang saya bisa sih. Saya enggak akhirnya explore ke Procreate enggak sih. Berarti nggak memaksakan biar kayak orang lain gitu? Enggak ya? Ya. Keren sih. Oh, istiqomah sebenarnya. Jadi 2011 sampai 2020 berkarya di Dribble. Setelah 4 tahun baru dapat klien, tapi tetap sampai sekarang masih berkarya. Nah itu memang menurutku uniknya jenengan tuh kayaknya di situ ya. Kadang-kadang aku sendiri ngerasa pas udah dapat klien, udah repot ngerjain project, itu jadi nggak sempet berkarya. Iya. Lah kok jenengan bisa gitu loh. Iya. Ada rahasianya nggak? Atau ya tadi aja karena ya suka punya ide ya udah bikin aja gitu. Ya. Sebenarnya spontan aja ya. Klien tetap sebenarnya tanggung jawab. Kalau sudah kita komit, kerjaan datang, kita sudah komit transaksi sama klien, tetap harus kita utamakan juga. Tapi balik lagi, kadang kan setelah kita kerja untuk klien, kita kan masih punya waktu. Di situ kadang punya kepikiran atau ide gitu. Di situ kadang saya tuangin. Nah, hal-hal seperti itu saya sudah terbiasa dari awal saya berkarya. Jadi memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk nuangin ide. Kalau misalnya dapat klien, otomatis kan kita mengerjakan desain sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan klien kan? Itu apakah semua klien itu pengen kerjaan yang perlu mereka selesaikan itu seperti karya jenengan dengan style jenengan, atau kadang-kadang jenengan itu berkorban ya, jadi mengorbankan wah ini harusnya nggak aku banget ini, tapi ya udahlah ini kerjaan gitu. Biasanya desainer banyak yang kayak gitu. Jadi wah ya wes lah, ya kewajiban ya kudu rampung, walaupun nggak srek banget sama hasilnya. Ada sih di awal-awal saya dapat klien tuh memang karena portfolionya belum terbentuk seperti sekarang kan. Jadi klien tuh masih meraba juga. Sebenarnya dia juga butuh desainer yang kadang di luar style saya gitu. Jadinya saya coba ikuti pertama.
di awal-awal seperti itu. Tapi untuk sekarang sih terakhir, karena mungkin portfolio saya sudah terbentuk karakternya atau stylenya sudah seperti itu, klien sudah tahu dengan sendirinya gitu. Saat sebelum kontak saya, mereka pasti review dulu. Dan saya kadang sering juga minta referensi seperti apa yang mereka mau, dan mereka ambil dari portfolio saya. Jadi keuntungannya adalah kayak punya satu niche yang khusus. Itu klien nggak jauh-jauh biasanya briefnya dari style yang sudah biasa kita buat. Oke. Tapi kalau dari karyanya tadi kan sebenarnya itu spontanitas yang secara natural terbentuk seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin style yang khusus terus menjurus ke satu niche tertentu gitu, itu kayak seakan-akan ini marketing effort gitu loh. Jadi yang bener mana ini? Spontan tapi kok kayak marketing effort. Kayak di planning kan gitu ya. Iya. Kalau di saya sih nggak ada planning marketing ya. Jadi saya jadi gini, berawal dari saya posting dan respon orang itu di luar ekspektasi saya. Ternyata kesukaan orang akan satu visual tuh tesnya kan beda-beda. Tapi kok lumayan banyak gitu yang mengapresiasi. Di situ saya tahu bahwa style seperti ini lumayan diapresiasi orang banyak gitu. Saya buat lagi dengan style yang sama terus seperti itu, sehingga saya tahu akhirnya audiensnya kebentuk nih. Dan orang-orang ini makin lama kan makin ngikutin, dan ini kan udah istilahnya mereka tahu nunggu apa yang kita buat berikutnya gitu dengan style yang seperti itu. Dan saya juga makin terpicu untuk membuat lebih. Berarti secara tidak langsung jenengan mengamati perkembangan karya jenengan dengan likes-nya, dengan komennya itu untuk mengukur istilahnya selera komunitas terhadap karya itu ya? Ya, seperti itu. Gunanya like jadi seperti itu, untuk mengukur karya ya, bukan untuk like karya aku lur, jangan kayak gitu loh, nggak bagus. Ya ini hanya imbauan tapi. Jadi kayak sesuatu ya, emang kadang-kadang sesuatu yang spontan natural gitu malah lebih ya organik lah istilahnya, lebih emang halus, nyaman gitu ya. Soalnya memang kadang-kadang kalau dipaksakan itu akhirnya malah banyak yang dikorbankan kadang-kadang. Kalau menurut jenengan gimana? Soalnya kan kadang sekarang itu di dribble itu condong ke kadang-kadang satu style tertentu. Misal sekarang di UI itu ada banyak yang pakai ilustrasi 3D kan. Nah, terus tiba-tiba semua ikut kayak gitu. Atau beberapa waktu kemarin gradien semua kayak gitu. Itu sebenarnya gimana sih menurut pendapat jenengan? Apakah ini cuma tren-tren ya sementara waktu yang akan terus berganti ya, atau gimana? Ya sebenarnya ya sah-sah aja, karena beberapa desainer yang baru terjun ngikut bikin portfolio juga, mereka kan pastinya harus tahu kolamnya seperti apa. Yeah. Saat tren yang ada di kolam tersebut adalah 3D, biasanya mereka juga akan ngikut gitu. Karena mereka tahu berarti kebutuhan pasar ada di situ. Apalagi mereka ngelihat karya tersebut, respon dan apresiasinya besar misalnya. Otomatis orang akan membuat hal yang sama biasanya. Jadi balik lagi, orang bisa saja menemukan style baru di saat dia mencoba mengikuti dan dia punya jalur sendiri, atau ya musiman aja. Sekarang musim flat,
illustration dia ikut flat illustration. Sekarang musim icon dia icon, atau font designer lagi ngetren dia ikutan font. Ya itu bebas aja sih sebenarnya. Bebas aja. Bebas aja sebenarnya. Ya emang bebas aja, karena ya preferensi personal loh, Iya. teman. Sadar nggak sadar, dribble itu menurutku adalah komunitas besar yang kebetulan aku kenal banyak orang, termasuk jenengan dan teman-teman yang lain itu banyak kenal di dribble. Iya. Terus kemudian nemu referensi-referensi bagus juga di dribble. Karakter kita kan kalau secara normal kan akan ngikutin di mana kita berada gitu kan. Di dribble kan juga seperti itu. Musimnya ini ya, trennya ini ya, ya udah ngikutin kan. Tapi sebenarnya kayak Mas Yoga pun ketika punya style tertentu, mendesain yang lain yang tidak sesuai stylenya kan ya bisa-bisa aja kan. Maksudnya tetap bisa-bisa aja. Kayak misalnya jenengan di kantor desainnya juga nggak selalu stylenya jenengan tuh. Iya, itu kadang kan kita harus ngikuti kemauan dan alur dari perusahaan seperti apa. Dan mereka juga punya satu season imagery ya. Jadi itu yang jadi panduan kita berkarya. Nah itu kantor tuh kalau buat saya jadi salah satu tempat mendisiplinkan ini sih, waktu kita untuk berkarya. Dan kita coba disiplin mengikuti apa yang perusahaan mau gitu, arahnya kemana, karena tiap perusahaan pasti punya plan marketing dan plan branding yang mereka masing-masing. Nah kedisiplinan itu terbentuk sih di saya untuk di hobi terutama. Jadi saat saya itu tadi mencoba ngikutin briefing klien, terus style yang dimau klien, tentunya untungnya kita punya platform atau komunitas, itu kita bisa bebas nyalurin apa aja ide kita gitu, tanpa harus ada yang mengkhususkan kita harus ngapain gitu. Dan kliennya pun juga mengapresiasi gitu apa yang kita sajikan gitu. Jadi apa ya? Jadi desainer itu sebenarnya kompleks banget. Banyak disiplin ilmu yang diterapkan. Ya. Ya, termasuk kedisiplinan berkarya, kapan berkarya untuk diri sendiri, kapan berkarya untuk orang lain. Ya. Jadi apa ya, kita nggak selamanya itu harus menuruti idealisme kita, harus seperti itu kan. Jadi memang yes, top tenan lah. Desainer yang bagus itu pasti seperti itu, pasti empan papan, istilahnya empan papan, kapan ngerti nih. Terus mungkin terakhir ini terus rada suwe karena pengalamannya udah lama, terus follower banyak, pengalaman banyak, itu ada ini nggak Mas, masukan-masukan buat teman-teman yang aktif di dribble, mungkin yang baru aja join, atau mungkin saya juga dan teman-teman lain? Ya kalau saya ngelihatnya sih sekarang perkembangan desainernya juga luar biasa ya, banyak studio-studio bermunculan, banyak style-style baru keluar. Contohnya iPad Pro sekarang dengan Procreate-nya dan berbagai macam aplikasi yang ada membuat pertumbuhan grafis meningkat pesat kan. Dribble cuma salah satu platform aja yang kita bisa pakai untuk menampilkan beberapa karya kita. Cuman ya itu tanpa kita berorientasi atau kita tujuannya untuk semata-mata klien, pastinya kan tiap-tiap studio ini punya karakteristik masing-masing gitu. Justru keberagaman itu yang membuat kolam ini berkembangnya juga bagus gitu, karena
calon-calon klien disuguhkan dengan banyaknya alternatif desain gitu. Otomatis semakin banyaknya alternatif, semakin banyaknya studio yang berkembang, semakin banyaknya apps yang bisa kita pakai, media yang bisa kita gunakan. Ini jadi satu kesatuan di mana dunia grafis nantinya akan berkembang pesat ke depannya. Jadi kalau pesan secara khusus pemain dribble, saya rasa sih nggak banyak ya, karena kan saya justru senang dengan keberagaman ya, entah itu platform-platform yang ada juga pemain font, pemain microstock juga, pemain t-shirt print on demand. Ini hal yang positif sih sejauh ini. Dia berkembang di satu sisi menandakan berkembang di sisi lain juga gitu. Iya, benar. Jadi terus aja karya dengan konsepnya yang dia yakini gitu. Kalau saya sih itu prinsipnya, saya suka misalnya 3D, saya yakin ini bisa jadi hal yang tren gitu, atau hal yang bisa besar di kedepannya. Fine, lanjut aja lah pokoknya. Jadi tetaplah berkarya dengan keyakinan masing-masing. Kayak berdoa ya. Tadi nyinggung studio, nggak pengen bikin studio, Mas? Sejauh ini saya coba pengen sih sebenarnya. Karena kan saya mau skupnya lebih luas juga. Karena permintaan klien kan kadang pengen logo sekaligus branding, atau kalau bisa sekaligus websitenya. Ada kepikiran ke sana, cuman untuk saat ini belum. Karena saya ngelihat kedepannya masih banyak peluangnya di satu niche aja gitu. Jadi untuk ngegarap satu niche aja masih udah kalang kabut. Iya. Udah inilah kesempatan ke depan tuh masih bagus gitu. Oke. Jadi satu niche saja sudah banyak sekali. Bayangkan betapa banyak earningnya ya. Silakan tanya sendiri nanti. Saya enggak mau tanya. Ya mungkin itu aja Mas Yoga. Ya, Mas. Terima kasih sudah sharing-sharing. Sama-sama. Ya semoga ini banyak sekali petuah yang didapatkan. Caranu guru bangsa Ustaz. Guru bangsa dribble maksudnya. Ya mungkin itu aja, makasih Mas Yoga. Ya, sama-sama Mas. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Semoga tetap sehat dan semoga segera punya studio. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.